PMK 44 ya tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas ya. Ini kaitannya dengan nanti materi yang kedua tadi nanti ya. Nah, disitulah bagaimana bikin perencanaan. Walaupun ini tidak PMK-nya tidak sudah tidak berlakukan, tapi apa namanya prinsip manajemennya tetap sama ya dalam perencanaan puskesmas yang seperti yang sedang kalian kerjakan sekarang ya. Kemudian yang kedua yang sekarang ini adalah PMK 19 tahun 2024 ya. Tuh. Enggak tahu nih kok enggak keluar-keluar nih. Belum keluar juga ya? Ah, ini gimana caranya ya. Ulang lagi. Nah, waktu udah pas jalan juga ya. Kerjakan aja. Nah, ini. Nah, baru keluar ya. Udah nampak ya? Sudah dokter. Sudah dokter. Udah kan? Ya. Jadi ini cepat nih, mesti masuk jam seperti ya. Ya. Ini pelajari PMK nomor 44 tahun 2020 ini dalam manajemen perencanaan puskesmas ya, kamu bahas itu. Yang kedua PMK 43 yang sekarang berlangsung adalah nomor 19 tahun 2024 ya. Itu dua itu penting ya. Jadi walaupun ini PMK nomor 419 ini membatalkan PMK 44 tentang pedoman manajemen puskesmas, tapi prinsipnya tetap itu kamu pakai untuk manajemen perencanaannya ya. Yang kedua PMK 43 nomor 19 tentang puskesmas itu yang diganti betul dengan yang sekarang ini. Dan PMK nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan perizinan puskesmas ya. Tuh, oke. Masa singkat aja. Ini bab-bab tidak saya ini lambang puskesmas kamu pelajari sendiri ya, artinya secara singkat. Sekarang lambangnya berbeda seperti ini ya, lambang puskesmas. Ada segi 6 ya, menggambarkan prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Yaitu satu, ini penting saat ini ya. Nanti kalau kamu udah lulus mungkin berubah lagi. Paradigma sehat, ya, pertanggungjawaban wilayah. Jadi puskesmas itu bertanggung jawab terhadap wilayahnya, ya. Tuh. Ketiga, kemandirian masyarakat, ya. Jadi kita berfokus pada masyarakat diajak untuk mandiri dalam menjaga kesehatannya. Tuh, ya. Kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan, ya. Nah, ini jadi prinsip-prinsip. Jadi artinya apa? Akses ke arah pelayanan kesehatan dipermudah, ya. Maksudnya bukan jalannya, tapi untuk mendapatkan pelayanan itu yang lebih mudah. Teknologi tepat guna artinya di puskesmas itu menggunakan kemajuan teknologi, ya, di dalam bidang IT, sehingga semua komputerisasi, misalkan, ya. Semua pakai komputer semua, termasuk dalam mendaftar, pasien mendaftar juga pakai komputer, pakai online dan sebagainya, ya. Kemudian apalagi penting keterpaduan dan kesinambungan, artinya kontinuitas daripada pelayanan diutamakan, itu yang menjadi prinsip dasarnya, ya. Dan makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses kepada masyarakat. Oke. Ini secara singkat irisan dua buah bentuk lingkaran menggambarkan puskesmas ada dua kegiatan UKM, ingat ya, UKM dan UKP. Upaya itu upaya kesehatan masyarakat yang artinya kesehatan secara global untuk public service, public oriented, ya, community oriented. Yang kedua ada upaya kesehatan perorangan, artinya puskesmas ya, sebagai tempat melayani masyarakat secara perorangan masalah-masalah kesehatannya. Kami di dua UKM dan UKP, ya. Tetap seperti dulu, ya. Pun istilah bentuk sebuah bangunan melambangkan puskesmas sebagai tempat pada berlakunya semua prinsip dalam
penyelenggara kesehatan. Bidang segitiga ini 3 faktor di luar peran kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat. Ya, ini yang penting saya ingatkan. Ini kaitannya dengan teori Bloom. Ya, kamu ingat baca teori Bloom itu apa? Ya, adalah derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh 4 faktor. Di sini cuma 3 ya. Masyarakat, yaitu lingkungan, genetik, perilaku, dan satunya lagi yang penting pelayanan kesehatan. Ya, ingat itu. Ya, 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Pelayanan penting. Ya, kemudian perilaku, kemudian lingkungan. Yang terakhir genetik itu hanya sebagian. Ya, jadi dapat kamu bayangkan bagaimana derajat kesehatan itu dapat tercapai. Perilaku aja bisa dibayangkan seperti apa perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku banyak sekali. Ya, itu yang harus kamu pelajari di dalam tutorial seperti itu. Lingkungan sekarang banyak sekali ya. Ya, lingkungan itu banyak sekali di fisika, kimia, biologi, ya, dan sebagainya. Oke, nah, pelayan kesehatan. Nah, ini yang mau kamu jadi aktor di sini. Pelayan kesehatan. Ya, oke, nah, tuh. Jadi ada 4. Kemudian apa lagi? Palang hijau melambangkan pelayan kesehatan. Dari dulu yang namanya palang merah, palang hijau menggambarkan kesehatan. Ya, yang di sini diutamakan adalah promotif preventif. Jadi ingat dari zaman dulu, yang kalian ingat strategi dalam pelayanan kesehatan apa? 4 ya. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sampai sekarang. Tapi kenyataannya masyarakat tidak tambah sehat, banyak tambah sakit. Buktinya apa? Dokter tidak cukup-cukup, strategi nggak cukup-cukup, rumah sakit nggak cukup-cukup, klinik nggak cukup-cukup. Ya, artinya nampaknya masyarakat tambah sakit, tidak tambah sehat. Ya. Tapi ya untunglah orang kesehatan. Kalau orang tidak banyak yang sakit, ya itu apa? Ya, memang apa namanya semboyannya kan tuh rakyat sehat, negara kuat, ya kan? Tapi dokternya melarat tuh. Nah, mana milih kamu? Ya, mana hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan, ya, mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ya. Ini yang satu lagi. Jadi tanda tanya. Warna putih melambangkan pengabdian luhur puskesmasnya. Ya. Luhur puskesmas, bukan luhur orang-orangnya. Ya. Mudah-mudahan kalian enggak. Ya. Lagi, ini. Yang penting sambil yang penting-pentingnya. Di puskesmas sekarang sudah di dalam Permenkesnya yang 16 2024 itu diurbanisasi jadi klaster-klaster, ya. Jadi struktur organisasi seperti ini. Kepala puskesmas di bawahnya ada nangjab klaster 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klaster, ya. Jadi kalau kamu diskusikan di nanti, ya. Wah, cepat kali. Fokus daripada ILP, jadi yang sekarang ini di dalam Permenkes 19 2002 ada fokusnya ILP. Apa itu ILP? Integrasi layanan primer. Artinya primer itu pelayanan primer kan di puskesmas diintegrasikan dari semua aspeknya. Sebenarnya yang programnya itu juga, cuma di kelompok-kelompoknya berbeda-beda. Kelompokannya berbeda. Ya. Tapi dari semua ini, ya, kemudian dari perencanaan puskesmas perencanaan tetap sama namanya perencanaan. Ya, nanti saya akan singgung di perencanaan. Ya, sama semua. Ya, nah, apa fokus dari integrasi ini? Penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Jadi siklus hidup itu sebagai fokus integrasi. Jadi siklus hidup itu apa? Mulai dari bayi
orang mau menikah sampai mati, sampai lahir bayinya sampai meninggal. Itu siklus sebagai fokus integrasinya yang di pelayanan. Ya, makanya di situ nanti ada pelayanan dari ibu hamil sampai lansia. Ya. Kemudian pendekatan pelayanan melalui jejaring. Ya, kalau jejaring itu artinya secara vertikal. Ya, jejaring kalau jejaring kita ya di bawah kita adalah klinik apa namanya pustu-pustu. Kalau yang di atas kita ya rumah sakit tipe dari tipe D, tipe C, tipe B, tipe A itu jejaring. Ya, kalau jaringan itu vertikal. Ya, vertikal itu ada dari puskesmas ya rumah sakit tipe D, ya. Kemudian ada klinik-klinik itu jejaring apa jejaring ya jejaring. Kemudian memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi. Seperti tadi kan berdasarkan iptek ya IT tadi. Artinya memperkuat pemantauan dan program-program melalui secara digitalisasi. Dan ya tuh karena sekarang sudah zamannya era digitalisasi. Ya. Jadi kalau kalian nanti di puskesmas kerja, ya harus mengembangkan semua itu. Semuanya dikembangkan. Kalau nggak bisa bikin sendiri software saya, ya minta dibuat oleh seorang programmer, ya. Oke. Jadi pemenang puskesmas dalam UKP, kan dua tadi UKP dan UKM-nya. UKP berwenang apa? Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif. Ingat ya. Komprehensif, berkesinambungan dan bermudaharnya kita memandang manusia itu pasien itu secara apa namanya keseluruhan ya secara apa namanya individual ya. Jadi berkesinambungan artinya harus ada kontinuitasnya. Banyak penyakit yang itu orang diabetes apalagi penyakit degeneratif diabetes TB itu harus kontinu tuh ya dan sebagainya. Dan satu lagi yang susah bermutu ini ya. Ya, kalau saya cerita ini saat ini selesai. Yang jadi semua ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan mutu ya pelayanan. Oke, ini wewenang yang UKP jadi selalu bermutu. Makanya kaitannya banyak ya. Menjalankan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, tugas, pengunjung dan lingkungannya. Ya, nih. Jadi ini apa namanya aspek daripada mutunya menyangkut eksternal, internal. Ya, internal ya tadi petugas, ya. Internal apa? Pengunjung, pasien, lingkungannya, ya. Dari aspek apa? Kesehatan, keamanannya, kesehatannya, keselamatannya dan sebagainya. Akan pelajari betul-betul kamu bahas di diskusi yang 2 permen saja. Ya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan. Artinya apa? Tugas puskesmas adalah melindungi masyarakat di wilayah kerjanya, ya, sehingga dia harus tahu, ya, semua pelayan kesehatan yang ada di wilayahnya, klinik, gitu, dokter praktek, bidan praktek, dokter praktek, rumah sakit yang ada di wilayah kerja dia harus tahu, ya. Jadi kemudian apa? Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi. Semua aspek terkait baik individu maupun stakeholder. Ya. Yang tujuannya adalah supaya masyarakat sehat baik secara individual maupun secara komunitas di masyarakat. Ya. Kemudian melanjutkan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama antar profesi. Jadi kita harus melakukan
kerjasama antar profesi, antar lintas sektor, lintas program. Ya, makanya di Puskesmas nanti ada yang namanya Lokakarya Mini Puskesmas lintas sektor, lintas program. Karena mereka harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara koordinatif. Lintas program di dalam Puskesmas, lintas sektor dengan di luar Puskesmas. Ya, membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain. Ya, jejaring itu berarti kemitraan. Ya, tadi saya bilang klinik, dokter praktek dan sebagainya. Rumah sakit tipe D itu jejaring. Kalau jaringan itu di bawah kita, ya di bawah Puskesmas itu ya, yang jelas ada Pustu, ya itu Puskesmas membantu, ya. Nah, di bawah itu ada lagi sekarang. Kalau dulu ada Puskesri, Pos Kesehatan Negeri, Negari, Poskesdes, itu sebenarnya bukan jejaring. Itu jejaring, tapi sebenarnya itu bukan di bawah kita, karena dia adalah di bawah masyarakat sebenarnya, ya. Tuh, oke. Menyalakan rekam medis itu wajib. Rekam medis adalah wajib, ya. Cuma kalau dulu pakai manual, sekarang sudah dikembangkan dengan digitalisasi, ya. Walaupun secara hukum kalau digitalisasi itu gampang dirubah-rubah, jadi tidak valid sebenarnya, ya. Itu orang hukum yang tahu. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis. Jadi tugas UKP tidak membuat surat rujukan doang, ya, tapi betul-betul berkompetensinya adalah memberikan rujukan apabila diperlukan secara adanya indikasi medis, ya. Jadi makanya pasien kadang-kadang kita selalu susah, pasien datang, ya, minta surat rujukan dok, tidak semudah itu sebenarnya tugas kita, tapi kan masyarakat beda, minta surat rujukan aja susah, karena kan harusnya kan ada indikasi medis dulu baru dirujuk, ya. Tapi kan kembali tadi aspek mutu pelayanan tergantung tadi kan money, material, metodenya. Nah, karena mainnya ini dokternya ini berkualitas nggak di sini, ya. Oke. Kemudian melaksanakan rujukan dan rujuk balik, ya, untuk menjamin. Jadi tugas perusahaan UKM melakukan rujukan dan di atasnya juga harus dirujuk balik ke bawah. Sebenarnya kan seperti itu. Rujukan itu harus dijawab oleh si tempat kita merujuk, dia harus balas, kembalikan ke kita. Itu aturannya, ya. Menerima rujukan horizontal artinya tadi dengan jejaring. Menerima rujukan horizontal itu jejaring dari fasilitas pelayanan yang satu dan yang itu jejaring, ya. Yang ingat jejaring itu yang vertikal, kalau jaringan tuh horizontal. Terbaik yang jejaring itu yang horizontal, yang jaringan tuh yang vertikal, ya. Kemudian kewenangan puskesmas dalam UKM, upaya kesehatan masyarakat bersifat community, ya. Melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat. Nah, ini, ya, melakukan pemantauan wilayah, ya. Jadi kalau kamu jadi pimpinan, dia harus bisa melakukan analisis dengan data-data yang ada, apa sih yang terjadi di masyarakat kita, seperti penyakit demam berdarah, stunting, ya. Keadaan adanya stunting bukan penyakit tapi keadaan, ya. Kemudian adanya TB, ya. Banyak macam lagi. Itu kan secara situasi masyarakat itu termasuk dalam UKM. Apa yang setelah dipantau itu apa yang dapat menyimpul, apa yang harus saya lakukan. Nah, itulah. Kedua, menyusun rencana, ya. Nah, itu. Nah, ini dasar nanti saya menjalankan kedua tentang perencanaan, ya, ini perencanaan yang penting, ya. Menetapkan sistem kewaspadaan dini. Artinya kita harus tanggap juga nanti kalau kamu jadi pimpinan. Apa yang harus saya lakukan sebelum penyakit datang ke tempat saya? Ada demam berdarah, ada HIV/AIDS, ada kemarin itu COVID. Sebelum sampai tempat kita sudah bisa membentuk membuat satu kewaspadaan dini, ya. Oke, lanjut melaksanakan kegiatan promotif preventif sudah jelas tadi, ya. Cuma sekarang di promotif ini
Tidak beda dengan zaman dulu lagi. Ini kan bisa jelaskan di apa. Kita punya strategi dengan menggunakan teknologi yang terakhir. Pakai AI, pakai segala macam, pakai TikTok lah segala macam. Ini yang harus kita kerjakan. Pelaksanaan pembinaan terhadap unit yang vertikal maupun horizontal tadi. Ya, kita melakukan pembinaan kepada klinik-klinik yang di sekitar, dokter-dokter di rumah sakit yang di sekitar di bawah kerja kita, dan juga kepada yang vertikal tadi di bawah kita, pustu dan sebagainya. Harus memantau dan mengetahui situasinya. Oke. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi dalam bidang kesehatan. Ya. Melakukan pemberdayaan masyarakat, itu tugas kita. Jadi sekarang tadi kan dalam di atas ini kan kemandirian masyarakat. Jadi kita harus membuat masyarakat mandiri untuk memahami, ya, mendeteksi kesehatannya masing-masing, ya. Menciptakan komunitas gaya hidup sehat. Tugasnya ini komunitas nih, ya. Bagaimana supaya masyarakat sehat, ya, baik dari segi lingkungannya supaya sehat, dari segi jasmaninya sehat, ya. Itu yang harus dikerjakan. Makanya kalian juga punya soft skill di nantinya. Sehingga kamu misalnya jadi pimpinan bisa bisa berolahraga, bisa jadi mimpin senam, bisa mimpin apa namanya mau bukan menggerakkan orang masyarakat bermain sepak bola, voli lah, senam dan sebagainya. Ya, jadi menjadi apa namanya pionir daripada gaya hidup sehat. Ya, mengkoordinasikan organisasi masyarakat dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan. Artinya apa? Kita harus bisa melobi-lobi, melakukan koordinasi dengan lintas sektor, baik swasta, ya, atau jejaring dan jaringan dan sebagainya. Ya, ini sekali nih. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Jadi artinya kemandirian masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di wilayah. Nah, ya, memberikan rekomendasi, ya, terkait masalah kesehatan masyarakat dan melakukan advokasi, ya, kepada pihak terkait. Ya. Kemudian apalagi yang jelas memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat. Ya. Jadi memberikan kesehatan secara UKM kepada karena UKM, ya, keluarga, kelompok dan masyarakat. Oke. Tata kelola kesehatan ya tadi bilang dibagi jadi 5 klaster, ya. Satu, klaster yang menjalankan pelayanan kesehatan di bidang manajemen, ya. Nah, manajemen termasuk yang akan sampaikan di bab kedua, yaitu mengenai perencanaan tadi, ya. Kaitan semuanya perlu perencanaan. Makanya Pusma mempunyai seperti yang sekarang SLK perencanaan tahunan Puskesmas yang sekarang sedang kalian bikin, ya. Yang kedua, klaster yang menjalankan pelayanan KIA ibu dan anak itu yang mulai dari awal tadi, mulai ibu mau menikah sampai anak-anak sampai ibu dan anak, ya, yang menyangkut dan itu kelompoknya di sini. Yang ketiga, klaster yang menjalankan pelayanan kesehatan dewasa. Kalian kan tadi saya bilang mulai dari awal lahir sampai mati kan yang kita kerjakan secara holistik. Nah, ya secara holistik, ya. Pelayanan kesehatan dewasa dan usia lanjut. Jadi yang lanjut juga usia lanjut juga harus diperhatikan karena kita membuat program supaya umur harapan hidup menjadi lebih panjang lagi, ya. Yang keempat apa? Klaster yang pelayanan P2P, ya, pencegahan penyakit menular, ya, dan kesehatan lingkungan. Salah satu bagian dari teori Bloom adalah derajat kesehatan masyarakat tergantung pada lingkungan. Jadi lingkungan ini kaitannya juga perilaku karena lingkungan akan berubah, ya.
seiring dengan perubahan perilaku daripada masyarakat. Ya. Nah, yang lain apa? Klaster yang menelangkan dukungan plan lintas klaster. Artinya apa? Ya kayak gigi, olahraga itu tidak masuk di situ mana? Ya, masuk di sini misalnya. Ya. Tapi jangan lupa yang gigi sendiri masuk mana? Mulai di A, 1, 2, 3, 4 masuk semua. Ya. Manajemen masuk. Di KIA masuk. Ya. Dewasa usaha masuk. Di kesan lingkungan dan P2P masuk. Ya. Kalau kita tahu. Ya. Cuma sekali, waktunya singkat nih. Ya, ini kalian pelajari sendiri nanti ya. Semester 1 manajemen meliputi apa? Ya, manajemen puskesmas, arsip, SDM, ya. Kalian diajarkan semua dari sini. Manajemen mutu, manajemen perencanaan, manajemen SDM, manajemen logistik nanti, ya. Manajemen keuangan, ya. Nah, semua akan diajarkan. Ini yang masuk semua manajemen di klaster 1, ya. Yang manajemen inti puskesmas tadi, ya, A tadi termasuk menyusun rencana usul kegiatan yang sedang kalian eksekusikan. Dimulai dari pengumpulan data, ya. Kemudian apa? Penggerakan pelaksanaan. Itu nanti ada lokakan ini bulanan, triwulanan, lintas bulanan tulis tas program, triwulanan lintas sektoral, ya. Dan monitoring evaluasi pengendalian, ya. Yang pelajari sendiri tugas puskesmas ini jelas promotif, preventif, rehabilitatif, variatif, yang menjalankan kegiatan primer, ya, wahana pendidikan dan penelitian. Makanya kalian nanti akan melakukan ya pendidikan juga di puskesmas dan penelitian pengembangan juga di puskesmas. Ya, oke. Lintas klaster, nah ini tadi yang saya bilang kan, itu semua yang ngumpul di situ. Gigi mulut, gawat darurat, farmasi, laboratorium, ngumpul di situ. Ya, yang penting nih, setiap puskesmas wajib melaksanakan peningkatan mutu pelayanan secara integral dan eksternal, internal secara terus-menerus dan kontinu. Ya, makanya di sini di perencanaan nanti kamu harus selalu adanya perbaikan mutu. Untuk perbaikan mutu mulai daripada pendataan. Pendataan dari mana? Banyak sekali. Bisa register, bisa survei. Setelah ada data baru kamu olah dianalisis untuk perbaikan mutu yang berkesinambungan. Ya. Di PPK itu banyak ilmunya, maka panjang harusnya. Ya. Secara internal apa tadi mutu tadi? Pengukuran pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan, manajemen risiko dan sebagainya. Ini secara internal. Yang eksternal Pak, baik perizinan, mutunya, registrasi, ada puskesmas sekarang akreditasi puskesmas ya. Nah, ini saya tidak perlu, nanti kamu baca sendiri ya. Semua rawat inap dan rawat inap. Oke. Sampai di sini ada yang kan ini sangat singkat ya. Kamu pelajari di sini Permenkes nomor 19 tahun 2024. Kamu pelajari, kamu diskusikan di tutorial ya. Tuh. Saya akan lanjut aja. Waktunya tinggal berapa menit nih? Ada 2 lagi. Gimana caranya nih? Nah, saya akan jelaskan ini. Yang kedua adalah tentang rencananya mas. Perencanaan puskesmas ya. Ini oke. Dulu lama lagi. Kalau jaringan kayak gini ya, lalu oke. Ya.
Karena waktu yang sempit, saya akan langsung ke jelasin gini aja ya. Kamu ngambil sendiri. Baca PMK tadi tentang puskesmas harian. Nah, ini yang penting ya di sini ya, di dalam perencanaan puskesmas tuh, di puskesmas setiap tahun punya perencanaan tahunan, ya. Dan juga puskesmas harus punya perencanaan 5 tahunan, ya, yang dijabarkan dalam tahunan. Nah, ini yang penting di sini, kapan kita yang harus kamu cari data yang saya adalah seperti ini, ya. Ini misalnya tahun berjalan. Jadi pada akhir tahun berjalan ini, nanti pada Desember, ya, itu kita membuat perencanaan untuk 2 tahun yang akan datang, ya. Datanya dari mana? Datanya lah Desember misalnya 2017, ya. Kita misalnya di 2018. Dasarnya adalah data Desember 2017, ya. Catat tuh ya. Desember 2017 sampai dengan November 2018, ya. Ini kalau ini kita sedang berada di tahun akhir 2018 misalnya. Itu yang dibikin data-data akhir 2000 tahun kemarin ditambah sampai dengan di November pada tahun sekarang, ya. Kenapa? Karena pada bulan Desember akhir tahun kita harus sudah punya perencanaan tahun. Makanya data Desembernya belum bisa masuk. Makanya diambil data Desember yang tahun kemarin, ya. Ini adalah di akhir Desember ini kita bikin perencanaan tahun 2000, ini kan 2018, ya. Di tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ini pada Desember kita bikin perencanaannya, akan dibahas pada tahun berikutnya, tahun 2020. Ya. Pada bulan Februari dia akan ada apa namanya, musrenbang di kecamatan, ya. Itulah musrenbang itu membahas semua anggaran-anggaran yang diberikan oleh dinas-dinas yang lainnya dengan kesehatan. Di mana itu akan dibahas pada sepanjang tahun. Ya kalau di sini misalnya kita bikin PTP-nya pada Desember 2017, sekarang kita di 2018. Ini akan kita bahas nih PTP tadi. Ya. RUK tadi sampai pada akhir Desember 2018. Dan pada bulan Desember ini, ya, kita ajukan naikkan ke yang pegang keputusan di atas, yaitu DPR, untuk disahkan jadi perencanaan pada tahun berikutnya, ya. Nah, ini yang sudah waktunya segini, ya. Oke, ini jadi rentang waktunya seperti itu, ya. Yang jelas, nah sekarang sekalian SR-kan yang apa namanya, form-form yang saya bagikan udah dapat semua ya. Form MP1, 112, terus itu kan membantu, ya, kalian. Langsung di sini saja, ya. Waktunya nggak banyak. Ini, ya. Nah, berapa menit lagi? Ini mulai dari pertama proses persiapan bikin perencanaan, ya. Yang kedua akan saya lakukan adalah pengumpulan data. Ada data primer, data sekunder. Ya, udah kan? Nah, yang SL sekarang ada yang data situasi umum yang saya bagikan MP11, 12, 1, MP2, MP3. Dapat semua? Halo? Maklumat udah dapat belum? Sudah, dokter. Ya. Nah, saya ingatkan itu hanya pedoman yang saya bikin, ya. Bisa kalian kembangkan lagi. Ya kalau memang datanya nggak ada ya, nah itulah. Makanya kalian harus browsing untuk cari puskesmas yang paripurna, yang seharusnya kalau paripurna itu lengkap. Tapi kalau paripurna sekarang ya saya nggak tahu, ya. Data situasi artinya data dasar, ya. Ini untuk membuat input sebagai input di dalam membuat
RUK nanti inputnya ada berdasarkan data dasarnya seperti ini, ketenagaan dan sebagainya, bikin perencanaannya, ya. Kemudian apa? Pencapaian programnya untuk nanti pencapaian program, ya. Jadi kalian semua dari seluruh program kamu data, kamu analisis tiap program, setelah ditabulasi, ya. Jadi yang penting di sini dalam perencanaan inilah tabulasinya. Program A, perencanaannya, rencana sekian persen target. Ya. Di dalam target ini ada dua, target program dan target kinerja. Yang kamu pakai sekarang sementara target program aja. Ya. Jangan target kinerja, ini bingung. Target program aja. Ya. Pencapaiannya berapa persen? Ya, ada gapnya. Jadi semua harus bikin gapnya berapa minus berapa. Ya. Tapi jangan dipukul rata semua, kalau sudah lebih rendah itu pasti jelek. Ada yang lebih rendah tapi bagus, misalnya stunting, ya. Ibu hamil kurang energi kalori, KIK lebih rendah, lebih bagus, ya. Bayi lahir dengan badan rendah, lebih rendah, dia lebih bagus, ya. Nah, dengan adanya gap ini barulah kamu bikin yang namanya rumusan masalah. Ingat ya, 4W 1H, ya. Oke, 4W 1H. What, apa, ya. When, di mana, ingat when di mana, where-nya kapan, ya, how much, ya, jangan lupa itu, ya, tuh, ingat ya. Nah, terus 11.30, setengah jam lagi. Ingat tuh ya, when, where harus ada, oke. Nah, tadi setelah kita tabulasi, ya, keluar rumusan masalah. Setelah itu apa yang paling kamu lakukan adalah membuat prioritas, ya, oke, prioritas dari masalah tadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu punya suatu statement lebih dari satu, ya, berarti dua, harus bikin satu prioritas, ya, mana yang lebih penting dari kedua, ya. Sekarang kamu bikin prioritas dari seluruh rumusan masalah yang ada, bikin prioritas dengan, ini ingat ini aja kadang salah. Metodenya apa? Metodenya adalah MCUA, ya. Multiple kriteria, ya, utility assessment. Artinya membuat satu assessment, ya, berdasarkan kriteria yang banyak. Oke. Apa kriterianya? Nah, itu metodenya MCUA, ya. Ini bisa diterapkan dimanapun kalian membuka satu prioritas. Sistemnya, ya. Tapi yang berbeda apa? Adalah T-nya, kriterianya, ya. Di kriteria itulah instrumennya apa. Kalau di contoh yang sedang kalian kerjakan, semua akan pakai USG. Bukan hanya itu aja, ya. Bukan hanya USG aja, tapi banyak lagi. Tergantung situasinya, ya. Bisa lihat dari segi jarak puskesmasnya, kemudian dilihat dari sumber dayanya, dilihat dari keterkaitan lintas sektornya, bisa semuanya. Yang penting disepakati dalam satu tim, ya. Jadi ingat tuh ya, untuk bikin MCUA bukan hanya USG, banyak lagi, ya. Disilahkan kalau kalian mengembangkan sendiri dalam Excel, ya. Itu baru kriterianya. Di dalam kriteria akan ada skala, ya. Skala itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif, ya. Misalnya keseriusan, ya. Keseriusan bisa ditentukan pada kualitatifnya dulu, ya. Atau misalnya dari segi dana, misalnya dana kualitatif dulu. Nah, baru itu kan kualitatif segini nilainya berapa? Oh, nilai 1 sekian. Jadi kualitatif dulu baru kuantitatif, ya. Nah, pasti bisa lihat skala. Skalanya juga bukan cuma 1, 2, 3. Kamu bisa bikin skalanya 1 sampai 6, 8, terserah.
Yang penting jelas setiap skala ada definisi operasionalnya. Skala 1 adalah bla bla bla. Skala 2 bla bla bla. Ya. Dan jelas ya. Kan ini bekal kalian nanti di lapangan. Jadi kamu harus pakai USB apa-apa semua dipakai USB. Ya nggak cocok lah. Ya. Yang sama metodenya MCUA, metode sama. Cuma kriterinya C-nya akan berbeda. Ya. Ingat dulu. Ya. Oke. Jelas ya? Nanti kalau yang jelas nanti apa yang dicari kamu tanyain ke saya lagi. Ya. Jelas ya? MCUA adalah metode. Salah satu metode, bukan hanya satu-satunya. Banyak metode, tapi yang gampang dan sekarang diajarkan ada itu. Ya. Yang penting prinsipnya dalam setiap statement lebih dari satu harus membuka suatu prioritas. Gimana caranya? Cari metode lain juga silakan. Tapi yang gampang MCUA tadi. Berbeda dia apa? Kriterianya. Ya. Oke. Yang penting apalagi kesepakatan tim dalam membuat kriteria. Ya. Oke. Setelah rumusan masalah tadi ada kriterianya 10, berapa? Ada 50 ya 50. Nah, kalau di Excel kamu kan lihat yang 1 sampai 10 ya. Kemudian masing-masing mahasiswa harus memilih satu dari ranking 1 sampai 10, ya kan? Bukan satu kelompok satu loh. Satu orang lah salah. Oke. Masing-masing bikin untuk apa? Mencari akar penyebab masalah dengan membuat yang dinamakan fishbone analisis. Ya, di sini nih, ya. Perumusan pendekatan penyelesaian masalah pakai fishbone analisis. Ya. Saja. Dia tadi apa? Money, materialnya, metode. Ya. Tuh, semuanya. Setelah itu baru apa? Masing-masing akar masalah tadi, misalnya mainnya apa? Pemahaman petugas tentang ini kurang satu kan? Itu kamu cari alternatif pemecahan masalah. Ya. Jadi secara akar per akar masalah, bukan secara global per apa mainnya semuanya 5. Enggak, per akar masalahnya kembali. Alternatifnya apa? Yang namanya alternatif bisa 1, 2, minimal 2 alternatif. Kalau 1 ya macam masalah solusinya. Ya. Oke. Setelah itu barulah kamu bikin rencana urusan kegiatan. Nah, tugas Excel kamu cuma sampai itu aja ya, rencana usulan kegiatan. Ya, paham ya? Jadi Excel kamu tidak sampai pada rencana pelaksanaan. Pelaksanaan itu kalau usulannya udah diterima yang baru bikin perencanaan pelaksanaannya. Ya. Ya. Tuh. Oke. Ya. Jelas ya? Nah, oke. Nah, sampai RUK. Jelas ya? Jelas, Jadi dokter. itulah proses perencanaannya. Ya. Sampai di sini yang bertanya dulu, nah. Karena habis jelasin lengkap waktunya. Tapi intinya seperti ini, ya. Tuh. Ada yang bertanya sampai di sini? Jadi intinya dalam perencanaan bikin mulai data, dianalisis, ya. Seperti analisa, bikin tabulasinya, diketahui gap jadi masalahnya, bikin rumusan masalahnya, ya. Semuanya dibikin. Jadi kalau kamu nanti semuanya program punya harus bikin rumusan masalah. Jadi kalau nanti kamu ke pusat, di Pusmas itu punya perencanaan tahunan Pusmas itu tebalnya minimal itu di 400 halaman itu. Ya. Karena setiap program di Pusmas harus membuat perencanaan. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanya nak? Sudah jelas semuanya.
Ini yang kamu Excel-kan sekarang ini, ya. Tuh. Oke. Itulah namanya perencanaan tahunan yang nantinya akan dikelaskan dengan perencanaan 5 tahunan. Ya. Ini RPK itu adalah setelah 2 tahun berikutnya diketok palu disetujui DPR barulah bikin rencana pelaksanaannya, ya yang lagi ceritanya. Saya kira secara singkat itu masih ada satu lagi nih evaluasi, ya masa sepanjang cuma waktunya ini gimana, ya sampai di sini ada yang bertanya nggak, ada yang kurang jelas? Yang batu Excel kamu ada yang instruksinya nggak jelas, misalnya apa yang kurang jelas, ya. Jadi yang penting di dalam perencanaan tahunan semua program harus bikin fishbone, ya. Tapi saya inginkan fishbone analisa hanya salah satu metode, ya. Seperti MCUA, salah satu metode MCUA itu bikin prioritas. Kalau fishbone analisis salah satu metode untuk mencari akar penyebab masalah, ya. Tapi kalau nanti kamu habis itu kuliah di Amerika, ada yang model baru, silakan aja pakai, ya. Kalau itu memang mudah, ya. Intinya yang penting apa intinya? Tahu akar penyebab masalah, tahu apa namanya solusinya, ya itu, ya tahu solusinya, nah, itu oke. Ada yang ngerti nggak, yang mau bertanya nggak sampai di sini? Apa yang di dalam Excel kamu nggak jelas kira-kira, Pak? Yang jelas itu setiap akar penyebab masalah harus dicari solusinya, alternatifnya, ya. Alternatif itu tergantung, semuanya tergantung mindset kalian, ya, kecerdasan kalian, ya. Itu ini di sini makanya di PH dituntut mindset yang artinya kecerdasan kita memang, ya, dan kekompakan kita dalam tim kita, ya. Dalam tim bagaimana? Ya panjang, ini panjang lah nanti kalau kan nggak bisa jalan semua. Oke? Nah, kalau nggak jelas tanya instrukturnya, kalau nggak jelas tanya ke saya langsung, ya. Nggak apa mau WA jadi, ya. Yang penting kan saya pengen kalian tuh paham, bisa jadi decision maker, bisa bikin ahli perencanaan, ya, yang betul-betul memang memahami, ya. Ini karena universal nih, bisa di kamu dimanapun kamu bekerja, dimanapun bisa dipakai, ya. Ada masalah bikin problem solving solution seperti ini. Cuma tentu instrumennya yang berbeda karena substansinya juga berbeda, ya. Oke. Nah, tinggal 2 menit mau evaluasi lagi. Kayak gini misalnya. Ya. Evaluasi lagi ya, ntar. Evaluasi program mana dia? Nih. Lama lagi. Nah, ya. Ya, sudah jelas ya. Nah, ini kaitan dengan tadi. Setelah kalian tugas pertama Pusma sudah tahu bikin perencanaan. Jadi walaupun Pusma itu sistem berbeda-beda pakai ILP lah, tapi yang jelas perencanaan tetap sama. Dan semua program walaupun dia masuk kelompok klaster pakai segala macam klaster 1 2 semua harus bikin perencanaan sama, ya. Dan setelah itu apa? Setelah kamu punya RUK, perencanaan usaha kegiatan, udah dilaksanakan, apa yang dilakukan? Nah, inilah, ya. Jangan-jangan bagaimana? Setiap kegiatan, ya, itu harus intinya harus selalu dimonitoring di perjalanan, dan pada akhir daripada perjalanan suatu kegiatan harus dievaluasi, ya. Jangan apa ya. Nah, jadi apa? Secara singkat, 15 menit cuma dari sini. Dan ya,
bahasa Inggris enggak usah lah nih Pak ini. Ya, yang penting ini. Jadi evaluasi adalah proses. Ya. Ini proses ya. Identifikasi untuk mengukur, menilai dari suatu perjalanan program. Itu intinya. Apakah program itu sudah terlaksana dengan baik sesuai rencana atau enggak. Itu pada akhir. Jadi bedanya evaluasi dengan monitoring itu prinsipnya. Kalau monitoring itu pengawasan, melihat perjalanan suatu kegiatan, ya, melihat proses suatu kegiatan, ya, itu monitoring. Dan pada akhir suatu kegiatan, setiap apapun kegiatannya, harus kamu evaluasi, ya, gimana hasilnya sesuai enggak dengan yang kita inginkan nih, ya, paham ya? Itu intinya daripada sini, ya. Oke, jadi proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam evaluasi itu kita punya kriteria dulu. Apa yang kita evaluasi? Ini standarnya ini. Oh, yang evaluasi kita standar IP yang misalnya, kalau zaman saya yang cum laude itu, ya, cuma itu 2,5 udah cum laude dulu. Kenapa? Setinggi-tingginya 4 enggak ada orang. Paling-paling 3,7 itu. Tapi sekarang yang IP-nya 4 tuh kayak kacang goreng. Dinaikkan katanya. Yang semua kumula itu yang 3,9 lagi. Ya. Jadi setelah dievaluasi ternyata begitu, ya dirubah lagi standarnya. Jadi dalam evaluasi harus punya standar untuk mengevaluasi. Ya. Jadi proses menilai sesuatu yang disebut pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ya. Ya. Yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Oke, jadi objek ini bagaimana? Berhasil, kurang berhasil, ya, dan sebagainya. Nah, itu gunanya daripada evaluasi. Ya. Ini ya. Jadi saya jelasin seperti ini aja secara singkat. Satu program kegiatan mulai dari awal sampai akhir ya, program itu melalui suatu proses. Ya. Akhir. Ini dilihat di grafnya. Dan proses ini, ya, itu dilihat ya monitoringnya. Kapan monitoring? Terserah tim. Proyeknya setahun. Kapan mau monitoring? Tiap bulan, tiap minggu, terserah. Ya. Tapi yang jelas dalam monitoring ini ada instrumennya. Instrumen monitoring apa? Ya tergantung proyeknya apa. Ya. Program KIA misalnya, atau program untuk perbaikan gizi ibu hamil. Ya. Selama berapa lama? Kapan monitoringnya? Program untuk stunting misalnya. Kapan monitoringnya? Ya. Jadi tergantung programnya, kapan maunya terserah. Nggak harus 1 minggu, 2 minggu, bisa per bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa per setiap hari terserah. Ya. Jadi dalam prosesnya ini harus selalu dimonitoring. Gunanya apa monitoring itu? Untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Nah, kan saya bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana kita bisa melalui hari ini lebih baik dari kemarin? Tentu ada datanya. Data dari mana? Dari monitoring tadi, dari survei cepatnya, ya. Jadi kalian harus selalu bisa melaksanakan survei cepat ataupun pendataan yang bisa mendapatkan data yang akurat pada saat tertentu. Kalau kamu tidak punya data, entah dari mana datanya, tidak akan bisa melakukan monitoring, ya. Dan monitoring ini perlu untuk apa? Tadi perbaikan mutu daripada kegiatan setiap saat. Yang di sini bisa lihat dengan PDCA nih ya. PDCA. Plan, Do, Check, Action. Ya. Ini namanya Continuous Quality Improvement. Ya. Perbaikan mutu yang berkesinambungan. Ya. Setelah kamu dapat data apa? Oh, bikin perencanaan. Plan. Ya. Direncanakan sudah dilaksanakan. Do. Kerjakan. Ya. Plan, Do, Check. Dicek. Itu dicek. Apakah yang saya kerjakan perubahan ini ada daya ungkitnya enggak? Cek. Ya. Dicek. Oh, ternyata ada. Kalau memang ada apa? Action. Laksanakan. Tapi kalau dicek ini ternyata kurang. Balik ke plan lagi. Ya.
sampai diceknya ini ada daya ungkitnya. Contohnya gini misalnya, kita di Gigi ada program Zero Growth 2030. Kita laksanakan kegiatan ini supaya planningnya apa, kerjakan dicek. Ya. Ada nggak manfaatnya? Enggak. Kalau nggak ada manfaatnya ya habis ngabisin duitnya doang. Actionnya nggak jadi. Tapi kalau dicek ini ada manfaatnya, misalnya dengan kegiatan apa namanya, misalnya dengan kita bergerak ke hulu ke arah penyuluhan kepada ibu yang mau menikah, misalnya ada hasilnya, action laksanakan terus. Nah, ini namanya plan do check action nih. Ya, itu adalah instrumen untuk membuat satu hari ini supaya lebih baik dari kemarin. Ya, jadi ini monitoring di sini nih instrumen dengan instrumen yang bermacam-macam tergantung program. Dan pada akhir dari suatu proyek lah, kegiatan lah, itu baru dievaluasi. Oh, jadi proyek kita ini berhasil atau tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan evaluasi tadi. Ya. Jadi bagaimana tahapnya menentukan apa yang akan dievaluasi dulu, apa yang dievaluasi. Ya. Setelah itu apa? Desain evaluasinya juga bagaimana. Ya, desainnya bagaimana. Ya. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Buka salah. Ya. Umumnya diprioritaskan untuk dievaluasi ada hal yang menjadi key success factor-nya. Paham ya? Yang dievaluasi ada key success factor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan daripada program atau menentukan program ini berhasil atau tidak. Itu yang dievaluasi. Ya. Makanya kan ada sekarang ada penelitian multi years, artinya per tahun. Kan di tiap akhir tahun dievaluasi. Kemarin kita begini, cuma sekian persen. Evaluasi tahun depan mau dilanjutin atau enggak? Kan itu. Nah, kemudian aja desain, bagaimana desain evaluasinya. Jadi strategi evaluasi bagaimana? Harus didesain dulu. Jangan jelas. Dengan satu tim. Ya. Sedikit kan. Itu pengumpulan datanya. Ya. Jelas harus ada datanya dulu. Kemudian dianalisis data, hasil evaluasinya dilaporkan. Ya. Saya kira itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi intinya dari sini pertama pelajari Permenkes 19 tahun 2024 itu tentang bagaimana sih bagaimana seluk-beluk puskesmas saat ini ya dengan strategi sekarang ILP, integrasi layanan primer ya. Tapi kalian jangan terpengaruh dengan itu kan cuma pengelompokan kegiatan aja ya. Yang jelas kita kesehatan ini mempunyai strategi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Mulai secara holistik, mulai dari awal sampai mati. Ya kan? Kalau dulu 5 program promotif, preventif, sekarang dipakai ILP, tapi tetap sama. Ya. Yang penting apa? Setiap kegiatan di-manage dengan bagus. Artinya apa? Setiap kegiatan kamu harus punya perencanaan yang matang. Ya. Berdasarkan database yang valid. Ya. Nah, cuma yang masalah database yang valid itu bagaimana? Ya tergantung kita nanti. Mindset IQ kalian ya. Sama dari data, mencari data valid tentang ini. Datanya dari mana? Ya. Bisa dari data primer, bisa dari sekunder, ya, bisa dari register, ya. Yang penting data ini harus valid. Baru bisa kalian analisa, ya. Jadi kalau datanya nggak valid, logika saja lah. Membuat masakan bumbunya aja nggak lengkap, bagaimana masakan mau enak, ya. Jadi harus valid dulu data. Kalau valid, baru bisa dianalisis. Nah, ini daya analisis kalian ini juga. Ya. Jadi di PH ini tidak bisa 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 1 bisa jadi 5. Ya. Nah, contohnya apa? Meskipun dengan masalah sama, akan berbeda-beda kalian bersepuluh. Ya. Berbeda-beda. Nah, itu PH atau perkiraan di situ. Ya. Daya imajinnya, daya apa kecerdasannya juga berbeda, daya analisnya berbeda-beda. Ya. Nah, nanti setelah masing-masing merumuskan masalahnya ini ada,
kamu selesaikan, ya. Jadi sekali lagi, ingat saja, apapun statement kamu lebih dari satu, buat suatu prioritas, ya. Dengan salah satu metodenya MCUA, ya, multiple criteria utility assessment. Ya, bisa diterapkan di mana saja, universal, tetapi yang berbeda adalah apanya? Di mana tadi? Kriterianya, ya. Itu yang berbeda-beda. Dibahas kriteria apa lagi? Skalanya lagi beda-beda, ya. Setelah ketemu itu baru tadi dilakukan pemecahan masalah dengan kepalanya, fishbone kepalanya adalah masalah tadi, ya. Rambut sama hitam, ya. Kepala berbeda, isi juga berbeda, ya. Jadi dari satu fishbone yang sama saja akan berbeda-beda, ya. Dengan kekuatan analisis masalah. Setelah itu barulah keluar alternatif. Namanya alternatif. Ada beberapa, makanya harus bikin prioritas lagi. Mana yang paling prioritas? Ya. FCUA lagi, tapi T-nya berbeda lagi, tidak USG melulu aja, ya. Kamu kembangkanlah. Kalau saya lebih suka kamu bisa berkembang, lebih pintar dari dosennya lagi, ya. Tidak apa-apa, jangan begitu, ya. Barulah bikin rencana usulan buat kegiatan. Nah, direncanainlah gunanya data-data dasar tadi, SDM lah, geografi lah, demografi, itulah dasar juga membuat satu rencana usulan kegiatan, ya. Jadi ini ya, perencanaan tahun nanti dibikin pada akhir tahun Desember pada tahun berjalan untuk 2 tahun yang akan datang. Kenapa dibikin pada Desember akhir tahun berjalan? Tahun berikutnya ada di finishing, di perbaiki untuk dilakukan pada 2 tahun awal, 2 tahun kemudian. Itu prinsip, ya. Oke, satu itu perencanaan. Setelah itu dalam pelaksanaan kegiatannya, semua kegiatan apapun, kamu punya kegiatan, punya program, harus di monitoring satu. Setiap monitoring untuk apa? Untuk continuous quality improvement, perbaikan mutu berkelanjutan. Apa dasar monitoring? Data lagi, ya. Dari data itu bagaimana cari datanya? Ya terserah gimana kepandaian kamu, ya. Bisa survei cepat, bisa data aja, macam-macam, ya. Yang penting ada data untuk bikin perbaikan mutu yang berkelanjutan. Di continuous quality improvement apa? PDCA, plan do check action, ya. Artinya apa? Plan do check, rencanakan, laksanakan, lihat daya ungkitnya, kalau bagus action, ya. Nah, pada akhir kegiatan harus ada namanya evaluasi. Setiap kegiatan harus ada evaluasi, ya. Itu sebenarnya harus, itu universal itu, ya. Kamu punya kegiatan apa, program apapun, ya. Baik kamu dalam hidup dan apa, kamu harus punya evaluasi. Kamu belajar juga evaluasi. Kok saja hasilnya begini, ya. Tadi akar permasalahan apa penyebabnya, ya. Nah, itu. Oke. Jadi karena waktu singkat ya, kamu saja pelajari Permenkes 19 2024 dan Permenkes tahun tentang manajemen. Yang manajemen tadi walaupun tidak dipakai PMK, tapi prinsip yang ada tetap, ya. Tuh. Oke. Nah, inilah cat gerak cepat ini. Kamu belajar sendiri, ya. Tapi yang jelas yang perencanaan puskesmas, manajemen itu sudah sedang kamu laksanakan esanya. Saya kira sekarang kalian harus punya masing-masing sudah punya fishbone analisis, ya. Oke, sampai di sini waktunya tinggal 4 menit. Ada yang mau bertanya?